berkelompok. Karena mereka hidupnya jauh-jauhan. Kelompok suku sini di sini, kelompok suku ini di situ. Itulah kenapa terjadi perang kelompok dari dahulu. Ini kita kalau lihat baca dalam sejarah. Memang budaya kalian itu senangnya perang. Budaya kalian itu senangnya adalah tadi berbangga dengan kelompok sendiri. Tapi Indonesia beda, Bung. Indonesia itu adalah 350 suku yang ada dengan sekian ratus bahasa. Tapi disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bahasa Indonesia. Maka saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun berada, jangan anggap remeh tentang pengakuan sejarah ini, karena ini adalah Jadi Fatwa Solo itu berawal dari seorang Syarifah saat itu. Jadi Fatwa Solo itu sebetulnya datang dari seorang Syarifah yang ingin menikah tetapi tidak diizinkan oleh keluarganya. Dia berhubungan dengan orang Cina saat itu yang beragama Muslim tadi semua. Sehingga dia sudah tinggal serumah tadi semua. Maka itulah saya Soekarti berkata, ya kalau seandainya demikian, wahai kelompok Ba'alwi, kelompok Utsman bin Yahya, kalau kalian tidak menghendaki Syarifah ini kawin dengan orang lokal itu, maka kata dia, bantulah dia, pisahkan mereka. Tapi ternyata memang, kalau Habib ini kalau diminta bantuan sih nggak ada tadi semua. Kalau minta sumbangan kenceng tadi semua. Padahal dia sendiri yang ngotot tidak boleh kawin Syarifah dengan yang lain. Tapi giliran ada seorang Syarifah yang terlanjur jatuh cinta kepada orang, mereka bahasanya ahwal tadi semua. Orang ahwal, enak aja loh tadi semua. Tadi. Gedak saya kadang-kadang dengar bahasa ahwal itu tadi semua, karena itu sudah menghina Allah dan menghina Rasulullah tadi semua ya. Nah, ini yang dia dan ternyata Ba'alwi ini tidak menolong Syarifah itu, sehingga akhirnya daripada jinah ya, Syekh Ahmad Soekarti akhirnya menikahkan Syarifah itu ya. Jadi dinikahkan oleh Syekh Ahmad Soekarti ya. Jadi ini sekelumit tentang siapa Syekh Ahmad Soekarti ini. Sayangnya Syekh Ahmad Soekarti ini adalah kerja di Ba'alwi tadi semua. Maka mereka adalah menjadi kepala sekolah dari salah satu al-jamiah, disebut Jamiat Al-Khairat. Nah kan sekarang banyak kan Al-Khairat tadi semua. Itu adalah memang ciptaan dari dulu sejak sudah dibentuk zaman Belanda. Al-Khairat itu tadi semua ya. Kemudian akhirnya Soekarti membuat Al-Irsyad. Inilah awal pendirian Al-Irsyad. Karena setelah tidak bisa diikuti lagi Utsman bin Yahya ini dengan fatwa-fatwanya yang aneh, makanya Syekh Soekarti membuat Al-Irsyad. Tapi pada saat peresmian digerebek, digeruduk, inilah gaya Habib Rizik tadi semua. Kayak kemarin di Kerawang. Nah tadi ulah mereka itu begitu. Jadi kalau mereka sendiri ingin bahwa apa yang dilakukannya tidak boleh diganggu. Tapi pada saat orang lain ingin sama. Ingat, undang-undang Indonesia membelakan kita berserikat berkumpul. Tadi, kalian pun jutaan adalah kumpul di Monas. Tidak diganggu oleh kita. Semua ya. Nah inilah juga sama. Kelakuan Utsman bin Yahya pun saat itulah menggeruduk. Tadi yang Syekh Ahmad Soekarti. Yang pada saat peresmian. Sama kayak kemarin di Kerawang. Pada saat PWI ingin meresmikan, digeruduk oleh orang-orang FPI. Jadi semua, ya. Inilah kebiasaan-kebiasaan memang yang sudah terbentuk sejak zaman Belanda. Tadi semua. Jadi kemudian Robito Alawiyah 1928 adalah berdiri saat itu. Setelah berdiri, ya awalnya adalah ormas untuk mengumpulkan Ba'alwi. Jadi yang tadinya orang-orang Arab ini datang Indonesia ini berbagai negara, ada Sudan, ada ada Maghribi, ada ini, tapi sekarang ternyata tahun 28 ya dibentuklah Robito Alawiyah 1928 dengan tujuannya adalah ormas adalah para Ba'alwi tadi semua ya. Yang tadinya adalah mungkin semacam ormas biasa, yang kemudian itulah akhirnya menjadikan pembuat nasab. Nah inilah yang dipertanyakan oleh nakobah internasional. Kalau seandainya Habib di Indonesia ini adalah duriat, siapa yang mengangkat mereka sebagai duriat? Karena untuk menjadi duriat yang benar, saya pernah mendapatkan penjelasan dari Sayyid Zulfikar, minimal ada 7 nakobah di dunia
yang harus mengesahkan mereka ada cap yang khusus ya tadi semua. Tidak bisa oleh RA. RA itu apa? Dulunya juga ormas tadi semua. Maka inilah sebetulnya dari awal pun Robito Alawiyah ini sudah sebetulnya sudah keluar daripada tujuannya. Bahkan kebelakangan ke sini malah topik Assegaf tadi semua menjual gelar Habib ini dengan lihat di Tempo Kompas ya. Jadi saya nggak fitnah, ini semua udah dibahas di Tempo tadi semua. Ada harga murah tadi. Kalau seandainya nama Habibnya itu yang kurang laku ada 5 juta, 10 juta gitu. Kalau udah Assegaf 200 juta gitu kan tadi. Jadi yang mana aja kira-kira dawirnya bisa paling gede? Nah, di situ harganya beda tadi semua. Inilah ya sahabat, coba sadarlah wahai bangsa Indonesia. Kalau kalian pun mukibin benar-benar cinta mereka, kalau satu saat nanti barangkali mereka mau hijrah ke Yaman, ya kalian ngikutlah tadi semua. Tadi kalau saya sih setuju lah, tadi ngikut sajalah tadi semua. Daripada di sini juga merepotkan tadi semua. Sama edannya tadi semua. Kenapa saya repot amat sih gitu kan tadi ya. Ini harus dipahami ya tadi semua. Jadi dan ini yang tadinya adalah dengan berdirinya RAI ini hubungan mereka kaum Ba'awi adalah makin erat. Mereka selalu bersama tadi semua ya. Dan Al-Irsyad pun memiliki kelompok sendiri tadi semua. Makanya sekarang peninggalannya ada Al-Irsyad tuh kayak Anies Baswedan, Al-Irsyad itu semua. Topik Basalamah, Riza Basalamah. Itu Basalamah itu adalah merupakan orang termasuk juga Jawas, Abdul Qadir ya. Itu ada dan banyak tokoh-tokoh lain ya yang merupakan Al-Irsyad. Nah, Robito Alawiyah selalu menjelekkan Al-Irsyad dan menuduh Al-Irsyad itu sebagai PKI tadi semua ya. Ini memang cara mereka. Kayak kemarin Habib Rizik, sehari sebelum kejadian penyerangan itu saya tidak menuduh Habib Rizik, saya tidak niru ente gitu kan tadi. Cuma kan masalahnya setelah ente pidato, besoknya ada penggerudukan tadi semua. Sampai mobil Sohib Ana itu tadi Suriah NU Cikarang itu sampai hancur itu mobil Fortuner tadi semua. Ya tadi semua dan kemudian 2 orang Banser yang terluka tadi semua. Ini karena pidato ente mengatakan siapkan badik, siapkan golok, siapkan parang, asah dan lain sebagainya. Ini beda Jik. Ini Indonesia loh. Beda bukan barbar kayak di negeri ente gitu kan tadi semua. Maka kalau ingin barbar pergi ke Yaman sana tadi semua atau pergi ke mana lah tadi semua ya. Jadi jangan samakan Indonesia. Ini adalah negeri yang teduh. Allah sudah berikan adalah bukan lagi tempat padang pasir, bukan tadi semua. Inilah mungkin barangkali baginda Nabi juga. Barangkali Madinah dan Makkah juga padang pasir, tapi Nabi pun sudah berkata, pulangkan orang Yaman itu ke negerinya. Nah inilah barangkali. Nah apalagi dengan Indonesia, dengan orang Indonesia dari awal pun sudah penuh dengan kelembutan tadi orangnya, pemaaf, pecinta tadi semua. Termasuk begitu, saya pun sampai hari ini demi Allah saya masih mencintai kalian. Ya, karena di dalam prinsip kita adalah selalu bagaimana kita adalah menyayangi orang dengan sebenarnya. Dan yang ideal adalah marilah kita bersatu tadi semua. Maka adakanlah pertemuan, kemudian sudah mulai sekarang nggak ada lagi pengaku-pengakuan duriat. Kemudian kita sama-sama membangun bangsa ini. Kalau kalian ini yang jadi jangan merasa adalah warga kelas 1 dengan teriak, ini negeri kami pemilik kalian, kami tuan kalian, kampret loh. Tadi semua. Dari mana negeri ini punya kalian? Kalian jelas-jelas pendatang dan melakukan perusakan di sini. Coba kalau ditanya, apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab di sini? Apa yang dilakukan oleh Bahar bin Smith, oleh Topik Assegaf di Indonesia? Kalau Nabi bertanya, khairun nas anfa'um linnas, apa yang kalian lakukan di sini selain bikin keributan tadi semua? Ya, dikit-dikit pedang, dikit-dikit perang. Apa? Ini negara apa kita ini? Kita ini bukan padang pasir, boy, tadi semua. Kita ini negara yang beradab tadi semua. Ya, maka pahami ya tadi semua. Kemudian juga dikatakan bahwa selalu klaim itu PKI. Tapi sejarah membuktikan bahwa sesungguhnya yang PKI siapa? Tadi semua ya. Tadi ya ini pahami ya. Jadi inilah ya Kiai saya kembali kita berterima kasih ya, semoga Allah mempanjangkan usianya kepada Kiai Madudin. Kalau tidak ada peran Kiai Madudin, barangkali hari ini tidak ada yang mempelajari nasab. Barangkali hari ini tidak ada yang mempelajari sejarah. Maka sahabat, kepada anak-anak kita semua, suruhlah mereka belajar tentang ilmu sejarah dari semua ya.
Itulah yang dikatakan oleh Profesor Anhar Gonggong. Kalau generasi muda sudah melupakan sejarah, dia tidak mengerti sejarah bangsanya sendiri, maka bangsa itu akan hilang, akan lenyap tadi semua. Oleh karena itu, maka dan inilah juga apa namanya yang terjadi ya inilah pada Haul Gresik tempo hari. Seharusnya tokoh besar ya, orang tua kami Romo Kiai Miftahul Ahyar berpidato di Romo di Haul itu berkata, menuduh Kiai Imad adalah Khawarij, menuduh Kiai Imad adalah Wahabi, dan ini dilontarkan kata-kata ini adalah oleh Rois PBNU dari semua. Sangat disayangkan. Kita dalam budaya NU itu adalah dengan budaya tawasud, tawajuh, adalah tasamuh dari semua. Bahwa NU itu selalu adalah khairul umur ausatuha dari semua. Kita adalah umatan yang di tengah-tengah dari semua. Kenapa? Romo terlalu atas gitu kan dari semua. Dan padahal ada dua kaidah di dalam kita. Kenapa enggak tasawur dulu? Kan bukankah adalah Kiai Imaduddin adalah juga adalah merupakan pejabat dari NU. Beliau adalah di Banten ya tadi. Jadi, seharusnya kalau melihat ada seseorang dari anak kita yang membuat sebuah penelitian, sebelum menyalahkan, itulah kenapa kaidah kita belajar. Kalau kita orang pesantren, kita ada kaidah tasawur dulu dari semua. Menolak atau menerima, baca dulu. Dan saya yakin sampai hari ini, Romo Miftahul Ahyar itu belum pernah membaca tesisnya Kiai Imad. Saya yakin dari semua. Tapi sudah terlalu ke depan ingin membela Ba'alwi. Inilah kalau menurut saya saat itu. Kalau seandainya Romo tidak berpidato seperti itu, menuduh Kiai Imad adalah Wahabi, Khawarij, dan lain sebagainya, saya rasa masalah ini barangkali tidak akan meluas semacam ini. Maka saya dalam hati, saya mohon, kalau ini semuanya adalah seolah-olah apinya dicetuskan oleh Romo sendiri, maka saya berharap Romo adalah bertanggung jawab. Saya mohon adalah Romo Kiai Miftahul Ahyar, segeralah memanggil Kiai Imaduddin. Barangkali dari semua, toh nggak ada salahnya. Kita buka kitabnya dari semua. Kalau perlu, undang dua-duanya. Karena Islam itu adalah selalu saya inginkan adalah menyatukan. Itu ya, bukankah kita NU dulu yang mempertahankan Yaman ada di sini? Bukankah Bung Karno ingin mengusir mereka pergi ke Yaman? Tapi kitalah orang NU yang mempertahankannya. Karena sudah telanjur. Barangkali termasuk Romo Miftah juga saya dengar punya menantu Habib. Gitu kan tadi. Ini tadi semua. Kadang-kadang kita ini memang jadi subjektif pada saat sesuatu ini tadi, tapi ini saya perlu tabayun dulu. Saya baru dapat masukan katanya Romo itu punya menantu Habib gitu kan tadi semua ya. Nah inilah ya sahabat, kita memang manusia, jangankan Romo Miftah. Kemudian dulu pernah terjadi di Madinah waktu baginda Nabi menjadikan aswabul wurud turunnya hadis adalah bahwa hadis al-insanu mahlul khata wa nisyan ya dari semua, bahwa manusia itu tidak sempurna, tempat salah. Baginda Nabi pun pernah salah, dan saya yakin saya wajar kalau Romo adalah pernah salah. Tapi kalau kita pernah salah, maka juga lebih baik kalau begitu adalah Romo adalah sebagai orang tua kami yang paling tua adalah di PBNU adalah segeralah memanggil Kiai Imaduddin Utsman dan juga atau minimal banyaklah dari kalangan kita termasuk Kiai Ihya ya, Nur Ihya kalau menurut saya adalah ulama-ulama yang sangat cerdas. Boleh ditanya Kiai Nur Ihya juga, atau ada saya tahu katanya Kiai Nur Ihya pernah cerita bahwa pondok pesantrennya dekat dengan Romo Miftahul Ahyar. Undang Kiai Nur Ihya, tanya sebelum menolak atau menerima daripada apa yang, dan ini kan sekarang rembetannya udah mulai ke sejarah Romo. Kalau seandainya kita nih sekarang nih, saya sedih sebetulnya. Saya pun harusnya sering banyak berkata tentang Romo, padahal sesungguhnya saya sangat mencintai Romo dari semua. Saya banyak hal yang saya belajar dari Romo. Tetapi inilah masalah ini. Maka kata saya, karena saya meyakini ya bahwa ini adalah awalnya dari perkataan Romo sendiri yang menuduh Kiai Imad adalah tanpa pedeng aling-aling adalah menyatakan ini adalah perbuatan Wahabi dan Khawarij dari semua ya. Pada saat Haul di Gresik ya tadi ya. Semoga saya berharap banget kepada Romo ya supaya kasus ini selesai bangsa ini. Dan kita pun tidak berharap Yaman harus diusir dan lain sebagainya. Tinggal ada tahu diri lah dari kalangan Ba'alwi. Udah nggak usah malu kalau memang. Makanya tadi kata saya, dari live tadi saya semalam, kalau kalian memang duriat, ayo buktikan duriat itu.
Apa susahnya gitu kan tadi. Buktikan dengan kitab, kemudian adalah dengan tes DNA. Karena kitab itu baru sampai kepada adalah kalau ibaratkan ru'yatul hilal kepada hisab dari semua. Karena kitab-kitab yang sejaman itu adalah kitab namanya juga. Tetapi yang harus karena bab nasab ini adalah bab aini, maka tidak lagi adalah dengan ru'yatul hilalnya dengan tes DNA. Nah, tes DNA adalah silakan pilih lembaga yang independen. Dan juga yang dikatakan oleh Gus Baha, nanti kalau tes DNA nanti diakalin. Ini belum apa-apa udah suudon dari semua. Jadi harusnya kalau begitu silakan tes DNA yang dipimpin oleh Kiai Muftatul Ahyar dan biarkan lepaskan daripada kelompok Kiai Imad, silakan lakukan oleh kelompok yang independen barangkali yang dipimpin oleh Kiai Muftatul Ahyar supaya adil tadi semua ya. Jadi harusnya kalau menurut saya adalah Romo juga berpihak juga. Ya, tadi saya setuju dengan Romo sebagai orang tua. Kesana iya, kesini iya, tapi kemudian satukan. Karena Islam itu adalah Allah berfirman wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu dan satukanlah tadi semua. Karena Islam selalu adalah yang diinginkan oleh Allah itu adalah membawa kita dalam ummatan wahidah, dalam berjamaah. Makan harus berjamaah. Kita sholat pun diperintahkan berjamaah. Segala perkara berjamaah itu adalah baik. Maka pada saat ini juga kita, semoga kasus nasab ini bukan untuk memecahkan. Kalaupun kita terus membahas tentang keaiban-keaiban Ba'alwi, itulah fakta sejarah. Bahkan maaf yang tadi saya bacakan adalah dari kitab Manhajul Istiqomah, ditulis oleh Ba'alwi sendiri. Adalah silakan juga buat Ba'alwi, saya yakin punya di rumahnya masing-masing kitab Manhajul Istiqomah itu, buka halaman 21 dan halaman 24. Di situ ada 22 gurur yang diantaranya adalah haram. Adalah Habib Utsman bin Yahya mengharamkan jihad kepada para ulama saat itu sehingga menjadikan latar belakang akhirnya Belanda membuat sebuah pasukan legiun Mangkunegaran yang akhirnya menjadikan ulama-ulama seperti tikus God yang dicari ke gang-gang kemana-mana dibunuh oleh Belanda. Itu adalah karena fatwanya Habib Utsman bin Yahya. Tapi ya sudah, ini sebuah hak perjuangan sejarah yang pengorbanan yang luar biasa. Tetapi kalau ingin masih bersatu, karena tidak ada kata maaf itu tidak boleh, ada sabar tidak boleh ada habisnya, bahwa kita harus senantiasa bersabar di semua. Dan kita pun saya mengharapkan kepada yang mendukung Kiai Imad, kita pun harus bisa memaafkan mereka dari kalangan Ba'alwi itu semua ya. Kalau tidak demikian kita tidak akan pernah ketemu kata sepakat dari semua ya. Tinggal nanti dari Ba'alwi sendiri sesuaikan budaya Indonesia. Jadi jangan samakan budaya sini, budaya Afrika, budaya Timur Tengah beda dari semua karena pola hidupnya. Kita mengertilah kenapa orang-orang Timur Tengah itu terutama adalah orang Yahudi itu selalu berbangga-bangga dengan nasab karena mereka memang selalu berkelompok. Karena mereka hidupnya jauh-jauhan, kelompok suku sini di sini, kelompok suku ini di situ. Itulah kenapa terjadi perang kelompok dari dahulu. Ini kita kalau lihat baca dalam sejarah, memang budaya kalian itu senangnya perang. Budaya kalian itu senangnya adalah tadi berbangga dengan kelompok sendiri. Tapi Indonesia beda, Bung. Indonesia itu adalah 350 suku yang ada dengan sekian ratus bahasa, tapi disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Maka saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, semuanya sahabat-sahabatku dimanapun berada, jangan anggap remeh tentang pengakuan sejarah ini. Karena ini adalah bagian story yang sangat penting untuk kita pertahankan sebagai kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jayalah bangsaku, jayalah Indonesia, bersatulah rakyat Indonesia, pertahankan kemerdekaan. Banggalah kita sebagai bangsa Indonesia. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.